semuanya. Semoga sehat selalu dan jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan. Selamat datang kembali di training kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk menyalakan kamera, Bapak Ibu semua dan teman-teman, memasang virtual background, dan ikuti terus rangkaian acara pada hari ini untuk mendapatkan info-info mengenai pengembangan diri yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa dan unggul. Hari ini program pembelajaran kita masih dalam topik yang sama, yaitu tentang thinking, dan hari ini materi yang akan kita bahas mengenai inovatif thinking. Baiklah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, sebelum lanjut, mungkin di sini ada teman-teman yang baru join, jadi izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu PSUWIS Learning Academy. PSUWIS Learning Academy adalah inisiasi gerakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training yang berbiaya sesuai kemampuan para pesertanya. Dana yang terkumpul dari para peserta akan didonasikan untuk membantu kegiatan mengajar di sekolah alternatif jalanan atau sekolah saja. PSUWIS ini terselenggara dalam rangka anniversary Talent HRM di bulan Juli dengan tema berbagi untuk sesama, menginspirasi untuk semua. Dan acara ini disupport oleh Inergi dan juga sekolah saja. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi dan kepada teman-teman PS lakukan donasi dapat ke rekening yang sudah kami sampaikan di chat box. Dan pada chat box juga, teman-teman juga sudah ada link untuk registrasi ulang untuk verifikasi sertifikat yang nanti teman-teman terima setelah mengikuti pelatihan ini. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jangan lupa untuk registrasi ulang kembali di link chat box kami. Dan selagi kita semua bersemangat, kita akan capture terlebih dahulu momen ini dengan berfoto bersama. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua boleh dibuka kameranya dan memakai virtual background-nya. Kita akan berfoto bersama, oke. Kameranya boleh dinyalakan. Dan boleh mengangkat tangannya sambil senyum dalam kehitungan ketiga nanti akan saya foto. Bagi Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua di halaman pertama, boleh senyum dan mengangkat tangannya. 1, baik Bapak Ibu, untuk di halaman kedua, Najir dibuka kameranya, lalu sambil senyum dan mengangkat tangannya, akan saya hitung. 1, 2, 3. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materi dari fasilitator, kami akan memperkenalkan fasilitator kita terlebih dahulu. Hari ini fasilitator kita adalah Bapak Putu Radar Bahurekso. Bapak Putu ini mengawali karir sebagai seorang jurnalis di Metro TV News, yang kini sudah berubah nama menjadi medcom.id pada Dek Seni Budaya dan Film. Lalu semenjak 2018 beralih profesi menjadi seorang communication consultant dengan pendalaman pada corporate communication, public affairs, dan reputation management. Beliau pernah bekerja di beberapa agensi atau firma komunikasi seperti Imogen Public Affairs, Clarico Communication, dan saat ini di Inmeris dan Associate sebagai konsultan manager. Selain itu, Pak Putu Radar juga aktif menulis berbagai opini di beberapa media seperti Medcom, Kompas, dan Jakarta Post, dan juga menulis sebagai ghostwriter untuk pihak. Pak Putu Radar juga adalah pendiri sebuah media alternatif bernama monsterjournal.com yang fokus dalam memberikan review dan fitur seputar film, serial animasi, dan juga game.
Langsung saja kita akan sapa Pak Putu. Halo Pak Putu, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Yohana, kedengeran kah? Kedengeran Pak? Iya, iya. Baik. Yohana apa kabar? Baik, Pak. Mantap. Pak Putu ini akan membawakan materi mengenai innovative thinking ya Pak? Yap, betul. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, kita akan mempersilahkan kepada Pak Putu untuk menyampaikan sesi pertama ini. Silahkan Pak Putu. Oke, saya share screen ya. Silahkan Pak. Oke, udah kelihatan kah? Terlihat Pak. Mantap. Oke, selamat sore menjelang petang teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas waktunya untuk menghadiri webinar kali ini dari Talent HRM Management yang saya isi dengan judul Innovative Thinking. Sedikit perkenalan mungkin tadi sudah disampaikan. Saya seorang konsultan komunikasi yang fokus pada corporate communication, public affairs, dan management reputation. Pernah bekerja sebagai jurnalis di metrotvnews.com, sekarang Medcom. Dia itu pernah bekerja sebagai konsultan di Imogen, Zeno, Clarico, dan saat ini di Inkemaris Associates dan monsterjournal.com. Oke, jadi langsung masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini. Apa yang akan kita bahas hari ini? Secara pembagian mungkin akan saya bagi ke dalam tiga tahap penjelasan. Yang pertama ya introduction, pengenalan. Yang kedua adalah kita ngomongin skill set yang akan berhubungan dengan innovative thinking. Yang ketiga adalah the means for the workplace, yaitu bagaimana kemampuan innovative thinking bisa berguna dalam dunia kerja. Gitu kurang lebih, itulah tiga hal yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi yang pertama mungkin perkenalannya sedikit ngebahas tentang apa sih itu innovative thinking. Bisa dibilang bahwa innovative thinking adalah creative thought process yang memberikan ide ataupun solusi terhadap sebuah permasalahan yang kompleks. Sehingga biasa orang terus berinovasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam lingkungan kerja misalnya. Bagaimana orang bisa berinovasi melalui pikirannya? Biasanya orang berpikir tentang ide-ide yang inovatif itu salah satu caranya adalah dengan orang mempelajari thought process tentang success cases atau kisah sukses di masa lalu. Gitu. Kita mencari tahu bagaimana mereka berpikir dan apa yang mereka korbankan, permasalahan apa yang terjadi pada saat itu sesuai dengan zamannya, dan apa yang dihasilkan, dan apa yang kemudian dapat kita nikmati hari ini dari usaha tersebut, gitu, dari hasil proses berpikir tersebut. Begitulah biasanya untuk men-generate atau memunculkan ide-ide inovatif yang bisa kita gunakan. Contoh paling sederhana mungkin untuk saat ini, karena kita juga sedang dalam situasi pandemi, karena emang secara peraturan masih belum berubah menjadi endemik, masih banyak juga kantor-kantor atau bahkan banyak kantor yang menerapkan WFH secara full karena sudah keburu enak ataupun menikmati sistem kerja WFH. Yang kita bisa lihat adalah perkembangan inovasi-inovasi ini ya, pada zaman sekarang yang paling dekat dengan kita adalah pada sisi telepon genggam. Dulu orang mengenal telepon, lalu kemudian berubah menjadi handphone, lalu kemudian berubah menjadi smartphone. Smartphone sekarang kita kenal sebagai one stop all activities. Dimana kalau kita punya satu smartphone, kita bisa melakukan segala hal. Nggak cuma sekedar ngirim SMS ataupun telepon, tapi sekarang kita udah bisa, ya yang paling sederhana internetan. Misal search melalui Google, atau kemudian data storage, kita menginstal cloud computing service, lalu kita menginstal game. Lalu ada juga aplikasi-aplikasi edit foto. Kita juga bisa bekerja mengakses Microsoft Office ataupun Google Drive dari handphone. A one stop all activities, dari kerja, berkomunikasi maupun entertainment, semua ada pada smartphone gitu. Lalu yang kita lihat berikutnya juga contoh yang sekarang dekat dengan kita adalah cloud computing service, di mana menghadirkan unlimited storage. Dulu mungkin kalau kita ingat perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi nyimpen arsip-arsipnya di ruangan arsip atau di gudang. Mungkin pada saat awal-awal
pada saat gudangnya belum penuh nggak akan kepikiran gimana solusinya ketika gudangnya penuh. Tapi ketika gudangnya penuh kita akan mulai berpikir nih harus nyetor data di mana lagi nih. Lalu kemudian teknologi berkembang, cloud data computing ini menjadi lebih terkenal dan orang mulai memikirkan untuk menyimpan storage data-data pada komputasi awan. Dan kemudian komputasi awan juga berkembang. Yang tadinya hanya untuk menyimpan data, sekarang sudah bisa menggunakan backup. Makanya kalau kita beli smartphone sekarang kita harus mendaftar ke Google juga. Dimana ntar kalau misalnya kita beli ganti HP, backup nomor segala macam juga bisa pindah ke HP baru tanpa kita perlu manual memindahkannya. Atau mereka yang suka main game misalnya, gimana kalau daftar PlayStation 4, PS3, PS5 juga sekarang yang selalu update kita masukin harus daftar via Gmail sehingga game-game yang kita mainin juga bisa automatic saving. Lalu yang berikutnya yang sekarang ngetrend semenjak pandemi adalah share working, di mana kita bisa bekerja secara real time, secara remote. Jadi kita bisa mengedit data secara real time, di mana orang di tempat jauh juga bisa ngelihat apa yang kita edit dan melihat perubahan yang kita lakukan secara langsung gitu. Itulah kurang lebih contoh-contoh inovasi-inovasi yang berkembang, maupun dari feature yang dihadirkan, ataupun tidak ada tambahan feature, tapi kita sebagai konsumen kemudian merasakan bisa produk tersebut bisa memberikan nilai lebih daripada apa yang sebenarnya ditujukan untuk digunakan gitu. Lalu kita bicara tentang skill set, bagaimana membangun kemampuan inovatif thinking, skill set, kemampuan apa saja yang perlu kita miliki gitu. Yang pertama tentu ide-ide kreatif. Kita harus mampu berpikir secara kreatif dalam memandang sebuah problem, sebuah masalah, atau ketika berhadapan dengan sebuah masalah. Yang kedua adalah problem solving. Jelas inovatif thinking tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dengan approach atau pendekatan-pendekatan yang out of the box. Lalu critical thinking juga penting karena semua inovasi perlu kita kritik, perlu kita pertanyakan, harus kita lemparkan kembali pertanyaan kepada mereka yang mengeluarkan ide tersebut, di mana kemudian ide tersebut ya bisa applicable dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah curiosity atau kerasa ingin tahuan gitu. Itu juga menjadi sebuah nature atau kemampuan yang penting untuk dimiliki oleh seorang. Lalu berikutnya collaboration. Collaboration ini adalah bekerja secara kolaboratif atau teamwork. Di mana inovatif thinking ini yang kemudian nanti menghasilkan sebuah ide, baik itu jasa maupun produk, pada akhirnya harus kita kerjakan pada suatu tahap akan ada teamwork yang perlu berjalan gitu, baik itu pada posisi planning maupun pada proses aplikasi ataupun pada proses penulisan laporan gitu. Sehingga kemampuan kolaborasi atau teamwork juga adalah menjadi sebuah kemampuan yang penting untuk mendukung inovatif thinking. Lalu yang berikutnya adalah communication. Inovatif thinking itu tidak sekedar berpikir inovasi. Proses berpikir secara inovatif ini bisa dibilang berhasil ketika kita mampu menyampaikan ide-ide yang kita miliki kepada target pendengar kita. Entah itu manajer kita, direktur kita, bos kita, ataupun para konsumen-konsumen kita. Kalau mereka tidak paham tentang ide kita, mau sebagus apapun itu ya tidak akan ada orang yang tertarik gitu. Jadi kemampuan komunikasi baik verbal maupun dalam bentuk lisan penulisan dokumen itu juga menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berinovasi. Lalu berikutnya kita berbicara tentang bagaimana meningkatkan kemampuan inovatif thinking yang kita punya atau yang kita miliki. Ini saya bagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama nurturing, yang kedua learning, yang ketiga widening. Yang pertama nurture, itu adalah kita harus membiasakan diri, itu maksudnya nurturing. Yang pertama kita harus membiasakan diri dalam menerima kritik, karena semua ide tidak ada yang sempurna tanpa berhasil menjawab kritikan-kritikan atau pertanyaan-pertanyaan orang lain. Ide yang sempurna adalah ide yang selalu bisa menjawab persoalan. Yang kedua adalah membiasakan untuk mengenerate atau melemparkan atau mengeluarkan ide melalui proses brainstorming. Melalui proses brainstorming ya tentunya itu tadi sebuah kinerja kolaborasi di mana kita dan tim kita berkumpul lalu mengeluarkan ide apa saja nih yang kira-kira cocok untuk memecahkan masalah yang sedang kita hadapi, klien kita hadapi, atau kantor kita hadapi, atau kelompok belajar yang dihadapi gitu. Ide-ide itu terus
mengeluarkan ide, membagikan ide, dan membahasnya bersama rekan-rekan kita adalah sebuah hal juga yang harus dibiasakan. Karena biar bagaimanapun, seperti yang tadi bilang, acceptance to critics, ide-ide tadi juga harus melewati proses-proses mampu menjawab pertanyaan dan kritik-kritik ataupun masukan-masukan yang diberikan oleh orang lain. Yang ketiga adalah membiasakan diri dalam mengconsider ide-ide yang orang lain. Bisa saja kita punya ide bagus, tapi misalnya belum sempurna. Ternyata ada ide orang lain yang mampu menyempurnakan kita kalau digabungin. Jadi proses membiasakan 3 hal itu adalah suatu hal yang bisa kita biasakan untuk mengembangkan proses berpikir yang inovatif. Yang kedua, prosesnya tahapnya learning atau belajar atau mempelajari. Yang perlu kita lakukan adalah mempelajari dari sebuah proses kegagalan. Orang selalu bilang bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, karena akan ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari berpraktik dan kemudian gagal. Itu bisa dibilang adalah suatu pelajaran yang sangat mahal. Lalu hal yang bisa kita pelajari juga adalah proses berpikir dari kasus-kasus yang berhasil gitu. Kita bukan mempelajari, mungkin banyak teman-teman yang suka ke toko buku terus ngelihat kisah sukses pebisnis A, kisah sukses tokoh B, lalu kita melihat udah itu kemudian kita jadikan, kita baca bukunya terus kemudian kita jadikan contoh, si A si B aja bisa, masa kita nggak bisa? Kenyataannya adalah si A si B yang sukses ini memiliki proses dalam mencapai kesuksesan. Dalam mencapai kesuksesan ini tentu ada hal yang mereka korbankan gitu. Jadi bisa jadi kisah sukses yang mereka alami itu belum tentu apple to apple dengan apa yang kita hadapi. Jadi mempelajari proses berpikir itu penting gitu. Jadi kenapa seseorang bisa sampai pada suatu kesimpulan? Kenapa seseorang bisa sampai pada keputusan untuk menghasilkan produk ini? Kenapa seorang penemu bisa kemudian berpikir untuk menganggap suatu hal adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan? Proses-proses berpikir itulah yang sebenarnya lebih perlu kita pelajari daripada siapa sih atau background apa sih yang dimiliki oleh tokoh sukses ini gitu. Lalu yang ketiga adalah belajar dalam memberikan feedback, memberikan masukan kepada orang lain, dan belajar dalam menjadi kritis gitu. Jadi ketika ada orang lain yang melemparkan ide yang menarik nih, bisa aja. Tapi kita harus tetap perlu kritis. Ada kurangnya nggak ya? Kayaknya mungkin ada beberapa hal yang bisa diperbaiki. Nah, kita belajar ngasih feedback itu ke orang lain yang yang memberikan ide gitu, karena kita tetap memiliki tanggung jawab dalam sebuah tim. Setiap anggotanya memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan ide tersebut, sehingga kita harus tetap terus mampu dalam memberikan masukan ataupun memberikan kritik-kritik kepada orang lain yang mengeluarkan ide. Lalu yang ketiga adalah widening atau memperluas. Memperluas ini bisa dibilang kayak memperluas pengetahuan yang kita miliki gitu. Jadi proses belajar itu selalu tidak pernah selesai. Saya meyakini bahwa seandainya kita dalam proses kerja pun, jika ada pekerjaan yang baik ataupun yang buruk yang kita lakukan, akan selalu ada hal yang kita pelajari dari pengalaman dari pekerjaan yang pernah kita lakukan. Sehingga proses kontemplasi terhadap diri, terhadap apa hal yang kita kerjakan itu juga adalah suatu proses yang penting. Yang kedua adalah widening the reference atau memperluas referensi kita. Karena bisa jadi, misal kita bahas persoalan pertanian, persoalan dunia perkebunan, tidak bisa diselesaikan dari sudut pandang ilmu pengetahuan pertanian itu sendiri, tapi bisa diselesaikan dengan sudut pandang teknologi, dengan sudut pandang ekonomi, dengan sudut pandang ilmu-ilmu lain gitu, atau permasalahan ekonomi misalnya, permasalahan tenaga kerja tidak bisa mungkin bisa diatasi, bisa dilihat juga dari sudut pandang yang lain, sudut pandang politik misalnya, sudut pandang teknologi juga misalnya gitu. Jadi melihat suatu permasalahan dari sudut pandang lain yang tidak berhubungan juga adalah sebuah proses gimana kita mampu memperluas sudut pandang kita. Dan juga secara keilmuan, jikalau kita melihat menggabungkan dua ilmu, biasa akan melahirkan sebuah pendekatan-pendekatan ilmu baru yang juga akan berkontribusi terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Gitu. Yang ketiga, considering to change points of view. Ya, melihat dari sudut pandang lain itu tadi referensi-referensi
dan juga sudut pandang dari ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan masalah tersebut. Itulah 3 hal yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, baik kita mahasiswa, baik kita murid SMA, ataupun baik kita pekerja pada level junior ataupun pada level junior, pada level middle management gitu. Nurturing learning dan widening adalah hal yang bisa kita lakukan sehari-hari. Lalu kita juga perlu melihat bahwa innovative thinking itu bukanlah kemampuan yang mampu berdiri sendiri. Akan ada kemampuan-kemampuan atau keahlian-keahlian lain yang diperlukan dalam menyempurnakan innovative thinking gitu. Kemampuan berpikir inovatif. Akan ada proses berpikir lain yang tidak hanya berpikir inovatif dalam menyempurnakan kemampuan berpikir inovatif. Mereka adalah ya ini tadi ada 5 jenis cara berpikir untuk bisa kita kuasai dan bisa kita dekatkan atau bisa kita sempurnakan untuk menyempurnakan proses berpikir inovatif itu tadi. Yang pertama adalah logical thinking. Secara sederhana, logical thinking itu menggunakan reasoning. Kita berpikir menggunakan alasan, menggunakan bukti-bukti yang ada, menggunakan apa yang bisa kita teorikan, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari premis-premis yang muncul, ataupun dari suatu hal yang terlihat. Logical thinking, menggunakan reasoning. Lalu yang kedua, kita berbicara tentang lateral thinking. Proses berpikir menggunakan imajinasi. Jadi, apa ya? Mungkin sederhananya, kalau kalian pernah dengar olahragawan atau petinju, ada yang sering melakukan shadow boxing, jadi berimajinasi dia sedang bertarung dengan lawannya. Nah, lateral thinking ini seperti ini, kita berimajinasi tentang bagaimana ide-ide kita itu dapat menyelesaikan sebuah masalah. Gitu. Yang ketiga, strategic thinking. Strategic thinking ini kata kuncinya adalah jangka panjang, perencanaan jangka panjang. Jadi proses berpikir bagaimana kita menggunakan tahapan-tahapan, tahap 1, tahap 2, tahap 3 dalam mencapai objektif yang kita punya. Gitu. Jadi ada strategi di sana di dalamnya. Yang keempat adalah analytical thinking. Menggunakan metodologi dalam menyelesaikan suatu masalah. Di mana analytical thinking ini lebih sering digunakan ketika dalam dunia penulisan-penulisan ilmiah atau urusan-urusan ilmu pengetahuan dan ilmiah lainnya. Yang kelima adalah critical thinking. Sebuah kemampuan dalam membuat konsep, dalam mengaplikasikan, dalam menganalisis, dan dalam mengevaluasi informasi yang kita miliki. Gitu. Jadi critical thinking ini memiliki banyak dimensi. Tidak hanya mengkonsepkan, tapi bagaimana ini kemudian harus diaplikasikan, harus perlu kita analisis juga dan perlu kita evaluasi juga apakah cocok atau tidak. Gitu. Ini adalah kelima hal proses berpikir yang dimana kemudian dapat menyempurnakan si innovative thinking itu tadi. Gitu. Innovative thinking, kemampuan berpikir inovatif tanpa didukung oleh kemampuan berpikir yang logik atau tanpa didukung oleh kemampuan berpikir yang strategik, yang analitik ataupun yang kritis, ya pada akhirnya hanya akan menjadi ide yang tidak dapat direalisasikan. Ide-ide ini, proses berpikir ini, logical, lateral, strategic, analytical, critical, adalah hal yang dapat membantu proses berpikir inovatif tadi, dari yang hanya ide menjadi sebuah konsep yang kemudian bisa dievaluasi kinerjanya atau hasilnya. Ini adalah bisa dibilang pengetahuan umum. Innovation comes after problems. Gitu. Inovasi-inovasi itu justru akan keluar ketika permasalahan itu muncul. Gitu. Akan ada tekanan yang dirasakan oleh seorang penemu, seorang invention, atau seorang pekerja, ataupun seorang pelajar, untuk mereka kemudian mampu mengeluarkan kemampuannya dalam berpikir secara inovatif, ataupun berpikir secara kreatif. Kemampuan berpikir secara inovatif dan secara kreatif ini bukan datang dalam keadaan freedom, bukan dalam keadaan yang bebas, atau dalam keadaan santai, enggak. Ketika kita santai ya, kemampuan berpikir itu justru tidak akan datang sebesar atau sekuat itu. Justru ketika kita tahu permasalahan itu ada, ketika kita tahu bahwa demand dari market itu ada, ketika kita tahu bahwa ada permintaan atau ada krisis yang terjadi, atau ada sesuatu hal yang buruk terjadi, maka itu memaksa kita untuk berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Nah, masalah ini kemudian bisa diselesaikan dengan pola pikir yang inovatif ataupun kreatif. Gitu. Jadi tanpa ada masalah, tanpa ada tekanan, ataupun tanpa adanya permintaan atau paksaan, ya sebenarnya yang kita lakukan adalah hanya bisa melatih kemampuan berpikir inovatif itu tadi. Lalu bagaimana inovatif thinking ini memiliki peran dalam dunia kerja, terutama bagi teman-teman yang hadir di sini yang udah kerja gitu, bahwa kemampuan berpikir inovatif ini adalah sebuah kemampuan yang memiliki nilai tinggi dan perusahaan akan menghargai para pegawainya yang mampu berpikir secara inovatif, karena kemampuan berpikir inovatif itu akan meningkatkan efisiensi dalam bekerja dan akan memberi nilai tambah kepada produk atau jasa yang ditawarkan kepada market, kepada pasar, ataupun kepada pembeli, ataupun kepada klien kita gitu. Setiap orang, setiap pekerja atau perusahaan yang secara terus-menerus dalam proses bisnisnya menerapkan pendekatan yang sama dalam menyelesaikan sebuah masalah, menggunakan ide-ide yang sama terus, ya pada akhirnya justru akan ketinggalan oleh zaman, karena biar bagaimanapun permasalahan yang terjadi dalam dunia ini, permasalahan yang terjadi dalam lingkungan kerja, dalam lingkungan profesional akan berkembang sesuai dengan zamannya. Permasalahan tenaga kerja yang dihadapi oleh mungkin generasi baby boomers, generasi X, generation Y, ataupun generasi MZ tentu berbeda. Maka dari itu approach-nya juga pasti akan berbeda. Sehingga disitulah kemampuan berpikir inovatif dalam memecahkan masalah itu kemudian menjadi penting gitu. Karena permasalahan dan problem yang ada itu ya juga akan berkembang. Lalu bagaimana innovative thinking ini memiliki peran kepada kita para pekerja dalam kehidupan kantor kita gitu. Yang pertama, kemampuan berpikir inovatif ini mampu memberikan solusi, menghadirkan solusi bagi permasalahan yang kita hadapi baik dalam lingkungan kerja untuk kita bersosialisasi dengan teman-teman kerja ataupun memprovide solusi kepada klien ataupun customer perusahaan kita. Yang kedua adalah memberikan ide-ide baru yang patut untuk dicoba gitu. Nah, yang ketiga, mempropose ide tersebut. Ide ini tidak hanya dikeluarkan, tapi harus kemudian diterjemahkan atau dibahasakan ke dalam sebuah proposal, ke dalam sebuah dokumen, ke dalam sebuah presentasi, sehingga para pengambil keputusan baik di instansi, berarti government, ataupun pada kantor-kantor swasta, mereka yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan mampu mengerti tentang ide apa yang kita keluarkan gitu, sehingga mereka setuju dengan ide kita. Itulah proposal ide adalah kemampuan membahasakan kemudian mengadaptasi ide yang tadinya hanya dalam pikiran ke dalam bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain. Yang keempat adalah bekerja secara kolaborasi. Gimana kemudian ide ini setelah disetujui oleh pimpinan, lalu perlu diaplikasi. Lalu di aplikasi ini kan juga ada tim biasanya kalau kita dalam dunia kerja. Nah, bekerja secara kolaborasi dalam menyampaikan ide kita kepada rekan-rekan kerja juga menjadi penting. Yang terakhir adalah take input. Gitu, kita menerima masukan bahwa dalam proses ini kemudian ide tersebut akan mengalami adaptasi dengan permasalahan-permasalahan nyata ketika kita sedang mempraktikannya, ataupun kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan pada saat sedang mempraktekkan, ya kita perlu menginput semua masukan tersebut sehingga ide kita tadi menjadi lebih sempurna daripada sebelumnya. Innovative thinking adalah skill untuk masa depan. Sekarang kita lihat bahwa inovasi-inovasi perkembangan teknologi berkembang dengan sangat cepat, apalagi beberapa tahun terakhir kita sudah sering mendengar yang namanya revolusi teknologi 4.0, industri 4.0, di mana kemudian fenomena digitalisasi ini bisa dibilang menghadirkan putih dan hitam gitu. Perkembangan teknologi emang kemudian menutup beberapa lapangan kerja, sehingga lapangan kerja tersebut bisa digunakan atau bisa diganti oleh AI, artificial intelligence, ataupun robot. Tapi di satu sisi, dari sudut putihnya juga kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi ini juga membuka lapangan-lapangan kerja baru. Sehingga
ada kesempatan-kesempatan baru yang bisa kita gunakan atau para pencari kerja ini gunakan gitu. Nah, skill berpikir secara inovatif ini adalah bisa dikatakan sebuah soft skill, bukan sebuah hard skill, sehingga soft skill ini justru masih belum bisa dikuasai oleh AI maupun robot gitu. Jadi dalam beberapa divisi, dalam beberapa jenis pekerjaan yang sangat memerlukan soft skill, human capital, tenaga kerja manusia yang memiliki kapabilitas tentu akan masih sangat dibutuhkan gitu. Dan masih sangat akan dibutuhkan ke depannya, baik bertahun-tahun ke depan ataupun kita bicara sampai 1-2 dekade ke depan gitu. Karena soft skills adalah suatu hal yang innate, bisa berkembang dari pengalaman. Lalu kita bisa melihat kayak beberapa kasus-kasus sederhana tentang berpikir inovatif yang mungkin terlihat remeh tapi justru sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Seperti contoh yang awal tadi sempat saya berikan, cloud storage as collaborative work dalam dunia teknologi atau dunia teknologi komputasi awan untuk bekerja secara kolaboratif dengan rekan-rekan kerja kita. Dulu kalau misalnya kita bekerja secara kolaborasi dengan teman-teman, ya kita datang ke kantor, terus kita datang ke mejanya atau kita ngobrol di ruang rapat. Sekarang enggak gitu. Kalau misalnya kita bisa bekerja dalam satu dokumen yang sama, di mana ketika dia ngedit halaman 2, saya ngedit halaman 3, perubahan itu bisa kita cek secara real time gitu. Dan itu pun bekerja dengan menggunakan teknologi yang namanya komputasi awan. Sehingga kebutuhan atau efisiensi untuk orang datang ke kantor, terutama pada era pandemi ini, orang melihat bahwa efisiensi menjadi sebuah nilai yang sangat penting. Dan itu terlihat dari penggunaan cloud storage atau komputasi awan yang tadinya hanya digunakan untuk menyimpan barang saja, gitu. menyimpan file. Yang kedua dalam dunia music marketing, mungkin marketing musik, kalau kita ada yang suka follow di sosial media dunia entertainment atau dunia musik, seringkali akhir-akhir berapa tahun belakangan kita melihat bahwa ada dance challenge. Jadi untuk mempromosikan suatu lagu gitu. Jadi orang menggunakan lagu tertentu, kemudian dia joget di TikTok atau di Instagram, lalu kemudian orang lain akan ngikutin sehingga lagu tersebut kemudian akan viral. Gitu. Dalam dunia marketing itulah kita menggunakan platform sosial media yang tadinya orang gunakan untuk share foto apa segala macam, ternyata bisa digunakan untuk dance challenge gitu, sebuah social activity yang mengengage social citizens atau digital citizens untuk melakukan suatu hal dengan requirements tertentu gitu. Nah, requirements-nya dalam hal ini adalah melakukan tarian-tarian dengan gerakan tertentu. Yang kedua adalah menggunakan musik tertentu gitu. Nah, disinilah kemudian music marketing bermain gitu, memasarkan lagu tertentu. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam dunia sepak bola. Mungkin rekan-rekan di sini juga yang penggemar dunia olahraga atau sepak bola pernah dengar istilah yang namanya VAR, Virtual Assistant Referee, di mana kemudian penggunaan teknologi ini justru mempermudah wasit untuk mengambil keputusan. Karena seringkali kalau kita baca di media-media, keputusan wasit dianggap kontroversi. Yang tadinya gol sebenarnya dianggap tidak gol, atau yang dianggap wasit tidak gol ternyata gol gitu. Nah, penggunaan teknologi ini adalah memberikan kepastian ataupun memberikan kekuatan kepada keputusan wasit sehingga kontroversi tersebut berkurang gitu. Masalah masyarakat ada yang setuju dengan penggunaan teknologi ini atau tidak setuju, ya itu hal lain. Tapi kekuatan wasit sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam sebuah pertandingan sepak bola akan mendapatkan justifikasi yang lebih. Lalu berikutnya kita juga bisa lihat contoh-contoh sederhana dalam video call as lecturing medium, di mana selama pandemi ini banyak masyarakat atau banyak pelajar, anak SD, SMP, SMA, dan kuliah yang kemudian belajar menggunakan teknologi video call gitu. Entah apapun itu mediumnya, baik Google Meet ataupun Zoom. Sebenarnya penggunaan teknologi video call ini adalah bukan teknologi yang baru gitu. Saya waktu mungkin kayak 10 tahun, 11-12 tahun lalu juga teknologi ini juga udah ada. Orang nelpon ngobrol sama orang lain, sama teman-temannya via aplikasi-aplikasi sejenis udah sering digunakan gitu. Tapi kemudian aplikasi dengan fungsi yang sama melakukan video call
lalu digunakan untuk hal lain, yaitu memberikan pelajaran, untuk menyediakan kelas, atau untuk mengganti ruang kelas fisik menjadi ruang kelas digital gitu. Hal yang tadinya udah ada, lalu kemudian secara fungsi terjadi inovatif, function, upgrade, sehingga bisa digunakan dalam metode pendidikan juga. Lalu yang kedua, messaging app for community development, perkembangan komunitas. Di mana tadi kalau kita ngebangun komunitas ya, biasanya orang berpikir akan kumpul di mana, lalu akan ketemuan di mana, lalu ngebahas aktivitasnya apa aja. Sekarang orang sudah membangun komunitas melalui dunia digital gitu. Grup chat yang tadinya hanya rekan kerja, hanya geng-geng kita dengan teman-teman, kemudianlah berkembang aplikasi-aplikasi chat baru yang memiliki nilai tambah seperti misalnya membangun komunitas mungkin di Line atau di WhatsApp. Membangun komunitas secara digital nggak begitu ngetren, tapi di Telegram walaupun memiliki fungsi yang sama dengan WhatsApp dan Line, banyak orang yang kemudian membangun komunitas di Telegram, atau kemudian Discord yang pada awalnya berusaha untuk membangun komunitas para stakeholders dalam dunia game di Amerika untuk bergabung ke dalam sebuah aplikasi ini, kemudian membuat grup, membuat server, sehingga terbentuklah komunitas dalam aplikasi yang bernama Discord ini gitu. Jadi membangun komunitas digital melalui messaging app atau aplikasi pengirim pesan. Lalu yang keenam, kita bisa lihat sosial media live concert. Kita juga melihat bahwa selama pandemi ini semua kegiatan berubah menjadi digital, tidak hanya tadi belajar, kemudian kerja aja menjadi remote. Bahwa event-event yang tadi setiap tahun ada, kita setiap tahun mungkin aktif nonton konser atau datang ke kegiatan hiburan. Sekarang kemudian banyak kegiatan-kegiatan hiburan, keberadaan pandemi memaksa para stakeholders dunia entertainment, dunia musik untuk bikin kegiatan-kegiatan secara digital gitu. Sehingga pada saat awal-awal pandemi, April, Mei, Juni 2020 itu sangat ramai musisi-musisi yang bikin konser-konser di Instagram Live. Mereka konser terus live via Instagram gitu. Walaupun kemudian kesini-kesini tren tersebut menurun. Tapi itu bisa kita lihat bahwa penggunaan Instagram Live yang tadinya orang mungkin untuk ngeliatin secara kamera solo, terus bisa digunakan sebagai kamera still, terus ada live konser di situ gitu. Itu juga adalah perluasan fungsi yang bisa dilakukan oleh suatu hal yang tadi udah ada. Lalu masih dalam tentang dunia kerja ini, kemampuan berpikir secara inovatif ini dibutuhkan di mana aja gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang hampir sangat banyak profesi atau sangat banyak pekerjaan yang sangat membutuhkan kemampuan berpikir inovatif. Walaupun kemampuan berpikir inovatif bukan menjadi kemampuan paling atas yang harus dikuasai, tapi dalam beberapa pekerjaan, tapi dalam beberapa pekerjaan lainnya ini menjadi mungkin top 3 atau top 5. Nah, dalam beberapa pekerjaan lainnya akan menjadi di luar top 5 kemampuan ini. Seperti misalnya contohnya pengacara, ya kemampuan berpikir dengan menggunakan reason atau lateral thinking atau strategic thinking itu akan menjadi lebih, atau logical thinking akan menjadi lebih penting daripada innovative thinking gitu. Tapi dalam beberapa pekerjaan lainnya, innovative thinking akan menjadi sangat berguna. Seperti misalnya mereka yang bekerja dalam dunia art atau dalam dunia seni. Para pelukis atau para desainer atau para seniman-seniman dunia film, musisi. Kemampuan berpikir inovatif ini akan sangat berguna dalam industri ini. Lalu yang kedua adalah ngomongin masalah marketing dan marketing communications. Bagaimana kita menyampaikan suatu produk yang perusahaan kita miliki kepada potensial market yang emang ada gitu. Kemampuan berpikir inovatif dan kreatif akan menjadi sangat penting untuk kita menyusun rencana untuk kita bisa memperkenalkan produk tersebut. Lalu yang berikutnya content writer atau content strategist, juga copywriter, memiliki kemampuan dalam menggunakan kata-kata yang tidak umum juga adalah sebuah kemampuan yang inovatif gitu. Mungkin seringkali kalau orang-orang yang suka lihat iklan, ada tulisan iklannya sengaja dibikin typo atau sengaja dibikin kebalik gitu. Itu juga adalah sebuah bagian dari inovasi dalam menyampaikan, dalam
berkomunikasi kepada market, kepada potensial market kita. Lalu social media planning, business development, public relation, event specialist. Event spesialis juga kita bisa lihat bahwa secara pandemi banyak sekali event-event offline yang kemudian berubah menjadi online, yang membutuhkan para pekerja-pekerja di dunia event ini untuk mengembangkan skill digital mereka juga gitu. Yang lalu product development, untuk berinovasi dengan produk-produk yang di mana perusahaan mereka bekerja, sektor mereka bekerja, sehingga perkembangan teknologi akan semakin terasa tentu ya. Lalu software engineer, software developer, product design, UX engineer, researcher, video, foto editor, vision designer, dan masih banyak pekerjaan lain. Kurang lebih itulah di mana kemampuan berpikir inovatif ini bisa dibilang menjadi top skills, bisa jadi top 3, top 5 yang perlu dikuasai oleh orang-orang dalam dunia ini. Gitu. Mungkin ya emang tidak begitu banyak tadi dari saya. Ini ringkasan aja sih dari yang apa tadi saya sampaikan, bahwa ada 5 poin rangkuman yang bisa kita ambil dari webinar ini. Yang pertama adalah innovative thinking atau kemampuan berpikir inovatif adalah sebuah skill yang diperlukan untuk kita mampu memecahkan masalah. Dan ini adalah bagian dari kehidupan keseharian yang baik pekerja ataupun pelajar hadapi. Yang kedua, kemampuan berpikir inovatif itu dihargai secara tinggi sebagai sebuah soft skill dan masih belum bisa digantikan oleh kemampuan AI ataupun robot di masa depan. Sehingga bisa dikatakan kemampuan berpikir inovatif masih menjadi skill yang penting untuk dimiliki ketika kita memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang akan muncul di masa depan. Yang ketiga, kemampuan berpikir inovatif adalah sebuah kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja, karena dunia kerja saat ini memiliki permintaan atau memiliki demand terhadap para tenaga kerja untuk setiap orang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam dunia kerja. Yang keempat adalah kemampuan berpikir inovatif selalu bisa diaplikasikan dalam tugas kita sehari-hari. Tidak harus dalam sebuah penemuan-penemuan besar, tapi dalam pekerjaan kecil yang kita sehari-hari, kita bisa membuat itu memberikan gimmick atau membuat itu sedikit berbeda, berinovasi dengan suatu hal yang memang biasa kita kerjakan sehari-hari. Yang terakhir atau poin kelima adalah ya kemampuan berpikir inovatif bukanlah sebuah kemampuan yang mampu berdiri sendiri gitu. Kemampuan ini memerlukan kemampuan lain agar kemampuan berpikir inovatif yang kita miliki atau kita kembangkan bisa menjadi sempurna. Itu kurang lebih 5 poin dari diskusi kita hari ini gitu. Terima kasih. Jadi kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jikalau emang ada teman-teman yang ingin bertanya terkait topik kita hari ini, monggo silakan bisa di-share di kolom chat. Masih mungkin Yohana. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, bagi yang mau bertanya boleh langsung di-unmute, atau jika memang malu untuk unmute, Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat. Ya, mangga silakan monggo kepada teman-teman yang hadir. Jikalau emang ada pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab, ya akan saya jawab. Baik, Pak Putu, saya sedikit mau bertanya. Iya, silakan. Jadi kalau untuk inovatif thinking ini, apakah harus berangkat dari orang yang kreatif gitu, baru dia bisa berpikir, baru bisa dia jadi inovatif gitu, atau sebenarnya nggak kreatif-kreatif amat gitu. Saya bukan orang yang kreatif amat, kira-kira bisa nggak sih berpikir inovatif? Dan satu lagi, kalau inovatif dan improvement apakah serupa? Mungkin untuk menjawab pertanyaan awal tadi ya, apakah inovative thinking dimiliki oleh orang yang kreatif? Saya sih percaya bahwa setiap orang atau setiap tenaga kerja datang dengan soft skill mereka masing-masing gitu. Mereka memiliki skill set yang unik, yang berkembang dari latar belakang mereka, dari pendidikan mereka, dan dari lingkungan mereka gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa inovatif skill ini memiliki
perlu memiliki yang namanya kemampuan collaborative work agar inovasi ini juga menjadi sempurna. Bisa saja orang yang tidak kreatif-kreatif amat, orang yang kemampuan berpikir kreatif ya, berpikir inovatif ya pas-pasan, bisa berkontribusi dalam mengembangkan ide-ide yang inovatif tadi. Seperti misalnya anggaplah dalam sebuah tim ada 1-2 orang yang kreatif, lalu saya bukanlah orang yang kreatif atau inovatif. Kemudian ketika mereka melemparkan ide, mungkin saja saya memiliki kemampuan critical thinking yang lebih daripada mereka gitu, sehingga saya bisa mengkritik ide-ide mereka, dan mereka yang kreatif tadi bisa menyempurnakan idenya lagi gitu. Bahwa dalam menghadirkan suatu permasalahan yang inovatif itu memang dibutuhkan lebih dari satu aktor untuk bisa berperan bersama dalam mencapai sebuah keputusan. Nah, keputusan yang dibentuk dalam tim ini tentu akan dicapai oleh mereka yang memiliki kemampuan-kemampuan berbeda dalam menyempurnakan ide yang inovatif tadi gitu. Jadi saya sih bisa dibilang bahwa apa ya? Mungkin secara singkat bisa dibilang mereka yang kurang kreatif juga bisa berkontribusi besar dalam mengembangkan ide yang kreatif. Mereka tidak perlu sebagai orang yang pertama mengeluarkan ide, tapi mereka bisa menjadi orang yang berpikir kritis, atau mereka yang mampu membahasakan ide kreatif atau ide inovatif tadi ke dalam sebuah dokumen gitu. Jadi akan skill-skill yang dimiliki dalam satu tim ini, meskipun beberapa tidak terlalu kreatif, mereka akan tetap memiliki jasa yang sama ketika ide-ide yang inovatif ini tadi dapat dapat keputusan, dapat kata persetujuan dari atasan, ataupun kemudian pada akhirnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih tadi untuk jawaban yang pertama. Yang kedua, tadi pertanyaan yang ketiga apa? Perbedaan inovatif dan improvement apakah sama? Perbedaan inovatif dan improvement, saya sih bilangnya bahwa improvement adalah sebuah cara yang inovatif, tapi inovatif tidak hanya improvement gitu. Jadi bisa dibilang bahwa improvement adalah kata khusus, sedangkan inovatif adalah kata umum. Jadi dalam berinovatif, mengimprove atau mengupgrade sesuatu yang tadi sudah biasa dilakukan, berani mengimprove sesuatu, itu juga adalah kemampuan dari bagian inovatif. Tapi inovatif bukan hanya improvement saja, gitu. Tapi improvement adalah bagian dari inovasi. Gitu sih kurang lebih, Yohana. Ini ada pertanyaan satu dari saudari Ernawati. Iya, Bake Uda. Cara mengatasi rasa kurang percaya diri dalam menyampaikan sebuah ide. Apa ya? Mungkin kalau secara pribadi, dari saya, pengalaman saya ketika kita ngomongin cara mengatasi kurang percaya diri adalah, pertama, saya sih yakin bahwa tidak ada ide yang jelek, tapi ide yang unapplicable itu ada, ide yang tidak bisa diterapkan. Atau bisa jadi ide itu belum tentu berkembang atau dibutuhkan sesuai dengan zaman saat ini. Banyak ide-ide yang muncul terlalu cepat, tidak sesuai pada masanya, lalu tidak dapat pengakuan dari publik gitu. Walaupun secara sejarah media-media mencatatkan bahwa ada kasus-kasus gagal yang kemudian pada saat zamannya si orang ini mengembangkan sesuatu hal yang dulu pernah dikembangkan kemudian berhasil karena zamannya sesuai gitu. Jadi menurut saya sih pertama cuek aja, apalagi ketika kita sedang dalam kerja kelompok. Ya kalau kita kerja kelompok kan toh sama teman-teman kita sendiri gitu. Jadi cobalah untuk menahan rasa malu atau rasa kurang percaya diri tadi ketika kita bersama teman-teman gitu. Karena ya namanya teman-teman sendiri, walaupun seandainya mereka ketawa ya it's a friendly laugh gitu. Jadi mereka ketawa karena ya emang mereka teman kita gitu. Yang namanya teman kan sah-sah aja menertawakan teman yang lainnya. Atau dalam dunia lingkungan kerja, bahwa ide-ide tersebut juga mampu, walaupun seandainya tidak digunakan, ide tersebut akan mampu mengenerate atau menstimulasi orang lain dalam menghadirkan ide lain juga yang mungkin saja lebih efektif. Jadi tidak salah ketika kita sharing ide gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah tidak perlu malu atau coba mensurprise
menekan rasa kurang percaya diri. Yang kedua adalah yakin bahwa sebenarnya ide kita itu akan tetap mampu berguna walaupun hanya berapa persen gitu. Karena mampu menstimulasi orang lain untuk berpikir lebih dengan ide kita walaupun ide kita kemudian akhirnya tidak akan digunakan, ya itu juga adalah bagian dari kontribusi. Jadi saya sih dua hal itu gitu. Atau yang ketiga juga bisa dalam dunia kerja, kadang-kadang sesekali kan 3 bulan atau 6 bulan sekali suka ada sesi tertentu dengan atasan kita, dengan manajer kita sendiri, dengan direktur kita sendiri tentang gimana kerjaan kita sehari-hari. Ya kita bisa sharing permasalahan ini gitu. Jadi Pak, saya agak malu kalau biasa sharing-sharing ide, mungkin ya kita bisa ngasih pengertian. Kalau misalnya ide saya agak buruk apa segala macam, ya tolong jangan diketawain, tapi saya akan berusaha untuk berkontribusi banyak demi tim saya ataupun demi perusahaan ini. Itu pun menjadi salah satu cara yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi dalam dunia kerja mampu berpikir atau mengutarakan ide walaupun ide tersebut tidak digunakan ya adalah menjadi suatu hal yang penting. Jadi cuek aja. Gitu. Yang berikutnya pertanyaan dari Utomi Alamsyah, saudara Utomi. Bagaimana cara menanamkan rasa percaya diri? Terkadang diri merasa down sebelum mengutarakan ide. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin kalau misalnya dalam teknik praktis untuk mengutarakan ide supaya tidak down atau supaya imajinasi kita berjalan lancar, praktik kita berjalan lancar dengan imajinasi kita bahwa kayaknya ntar mengutarakan ide akan sukses, bisa dilakukan berapa hal gitu. Misalnya yang pertama adalah menulis ide tersebut atau membahasakan ide tersebut ke bahasa yang umum kita gunakan gitu. Jadi sebelum mengutarakan, kira-kira ntar kalau misalnya mau menyampaikan, aku ngomong apa ya, ntar bisa ditulis dulu gitu di kertas. Jadi ntar begitu ketika brainstorming bersama tim, baik itu kelompok kerja sekolah, kelompok kerja belajar, ataupun bersama rekan kerja, kita tahu apa yang mau kita omongin, karena kita sudah buat pointers di dalam notes kita, ataupun di laptop kita, ataupun di HP kita gitu. Jadi kita tahu apa yang harus kita omongin, sehingga tidak blank. Jadi minimal kita tahu, ketika kita maju ke depan, kita nggak akan blank, karena kita punya catatan. Nggak ada yang salah dengan memberikan ide, melihat catatan, mencontek catatan. Yang nggak boleh lihat catatan kan pada saat ulangan, pada saat sekolah aja. Kalau lagi dunia kerja mah, kita punya catatan atau apa ya buat sah-sah aja gitu. Itu yang pertama. Jadi kita coba membiasakan diri dalam menulis poin-poin apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua adalah kita bisa mungkin sharing dulu dengan teman kita sebelum kita aku mau ngasih solusi ini nih. Kira-kira oke nggak ya kalau ntar diomongin pas lagi forum atau pas lagi brainstorming. Ntar kan biasa teman kita juga akan ngasih semangat. Oh ya nggak apa-apa, sharing aja gitu. Jadi kita punya teman juga untuk ngebantu kita gitu. Kita punya rekan kerja juga untuk ngebantu kita. Baik itu secara untuk menajamkan ide kita ataupun sekedar memberi semangat. Dan itu juga menjadi salah satu langkah yang juga bisa dilakukan untuk menanamkan rasa percaya diri gitu. Jadi yang pertama bisa dibilang secara praktis kita perlu melakukan menulis notes sehingga kita sebelum maju, sebelum mengutarakan ide, kita tahu bahwa kita tidak akan lupa. Yang kedua adalah ya mencari moral support. Mencari moral support ini ya dari teman-teman terdekat atau dari rekan-rekan kerja yang setim, bahwa ide kita patut atau layak untuk bisa di-share di kalangan umum gitu. Jadi hanya sekedar kayak udah nggak apa-apa sharing aja, itu juga akan menanamkan rasa percaya diri gitu, meningkatkan. Itulah yang namanya moral support secara sederhana gitu. Jadi kurang lebih dua hal itu sih untuk bisa menanamkan rasa percaya diri ketika mengutarakan sebuah ide. Baik Pak Putu, ada satu pertanyaan lagi ya, boleh dari Dwijo Anarga. Ini apakah bakat berperan sangat penting untuk memiliki skill inovatif thinking dan creative thinking ini? Apa bisa diperoleh dengan usaha? Apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengasah inovatif dan creative thinking ini? Apakah bakat berperan sangat penting untuk memiliki skill inovatif thinking? Kalau saya sih bilangnya bahwa bakat memiliki peran, tapi tidak bisa dikatakan bahwa bakat memiliki peran yang sangat penting gitu. Karena pada akhirnya ada dua hal yang menumbuhkan kemampuan kita, baik soft skill maupun hard skill, yaitu satu nature, yang satu nurture, yang satu bakat, yang satu adalah usaha gitu.
Jadi mereka yang punya bakat ketika mereka tidak mengasah bakatnya, ya akan kalah kepada mereka yang mungkin bakat tidak sebersinar orang lain, tapi terus berusaha untuk mempertajam skill tersebut. Jadi dua hal ini adalah hal yang saya percaya memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan suatu skill, baik itu soft skill ataupun hard skill, termasuk diantaranya adalah innovative thinking dan creative thinking. Tentu kita nggak bisa ngelihat, maksudnya dunia ini kan bukan game di mana kita tahu skill kita, kemampuan kita apa aja. Kita perlu mencari tahu secara proses, melalui sebuah proses yang panjang, melalui pengalaman hidup, di mana kita tahu bahwa kita ternyata punya bakat di sini gitu. Perlu orang lain untuk memberitahu kita bahwa kita punya bakat di sini. Perlu pihak lain yang juga kemudian secara keilmuan juga melakukan tes-tes tertentu untuk kita tahu di mana kemampuan kita ataupun sifat kita yang berhubungan dengan skill kita juga. Jadi bakat tentu memiliki peran, tapi peran dari bakat tersebut bukan peran yang sangat besar ataupun sangat penting. Karena menurut saya lebih penting peran dari usaha, dari nurture yang kita miliki, dari usaha kita untuk mempertajam atau mengasah kemampuan dari innovative thinking dan creative thinking yang kita miliki. Nurture ini juga diperoleh dari the power of will atau keinginan kita gitu. Dari kita punya rencana untuk meningkatkan suatu skill, lalu kemudian kita aplikasikan, bukan hanya sekedar jadi teori atau ide doang, atau hanya sekedar jadi rencana yang tidak diaplikasikan gitu. Jadi perlu direncanakan dan kemudian perlu diaplikasikan. Itulah yang namanya usaha atau nurture untuk mengembangkan skill. Apa bisa diperoleh dengan usaha? Tentu bisa gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan suatu skill yang kita miliki dengan usaha, baik itu usaha yang kita kembangkan melalui belajar sendiri, kita latihan di rumah, ataupun dari sekolah, dari pelajaran di kelas, ataupun dari kegiatan ekstrakurikuler, ataupun dari kegiatan-kegiatan komunitas yang biasa kita lakukan dengan teman-teman, ataupun dari proses kontemplasi kita terhadap diri sendiri gitu. Ada banyak usaha yang bisa kita lakukan dan semuanya saling menyempurnakan dan memiliki peran masing-masing dalam memaksimalkan atau menyempurnakan soft skill ataupun hard skill yang kita miliki. Apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengasah inovatif dan creative thinking ini? Untuk jawaban ini seperti tadi yang sudah pernah saya bahas pada slide di awal, ada 3 langkah yaitu nurturing, learning, dan widening. Mungkin secara singkat, nurturing ini ya membiasakan diri atau melatih diri. Kita bisa melatih diri atau membiasakan diri dalam menerima kritikan. Yang kedua, membiasakan diri dalam membagikan ide ketika bersama kelompok, baik kelompok belajar ataupun kelompok kerja. Lalu learning adalah kita belajar dalam apa tadi ya? Belajar ilmu pengetahuan baru sehingga kita juga dapat memperluas sudut pandang kita. Lalu belajar skill-skill yang kemudian dapat membantu kita dalam berpikir inovatif, seperti misalnya belajar untuk menjadi kritis sehingga kita bisa memberikan masukan kepada orang lain yang ternyata memiliki kemampuan inovatif thinking yang lebih bersinar daripada kita, atau kita memiliki kemampuan dalam mengkomunikasikan ide-ide kreatif ini sehingga kemudian orang, masyarakat umum atau rekan-rekan kita akan menjadi lebih mengerti gitu. Jadi yang ketiga adalah widening, yaitu memperluas sudut pandang kita, memperluas referensi yang kita miliki dan memperluas keilmuan kita gitu. Jadi ya 3 poin tadi, nurturing, learning, dan widening itu 3 hal pokok yang menurut saya bisa kita lakukan dalam mengasah atau mengembangkan soft skill, termasuk di antara inovatif dan creative thinking. Gitu kurang lebih, jika dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya lagi. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita akan sebentar bermain kuis interaktif. Mungkin Mbak Vena boleh di-share screen. Saya stop share kalau gitu ya. Ya, boleh. Oke, Pak. terima kasih. Oke. Bapak Ibu, untuk aturan mainnya adalah
semua jawaban di kolom chat. Jadi nanti ada pertanyaan dari PowerPoint di layar. Bapak Ibu cukup menjawabnya lewat chat saja. Nanti untuk hadiahnya Bapak Ibu akan mendapatkan voucher senilai Rp1.000.000 untuk training di Talent HRM. Baik, kita mulai saja. Untuk pertanyaan pertama boleh dibuka. Oke, ini hadiahnya, diskon training. Selanjutnya pertanyaan pertama. Bapak Ibu, majas yang gaya bahasanya dipakai untuk menyatakan sesuatu dengan tujuan merendahkan diri. Disebut apakah majas ini? Bapak Ibu boleh jawab di kolom chat. Oke, Bapak M. Supriyanto. Silakan Pak, boleh di-unmute jawabannya, Pak M. Supriyanto. Ya, halo Mbak. Litotes jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya Mbak Vena. Jawabannya litotes. Oke, Pak Supri dapat 1 poin. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua Mbak Vena. Titik-titik air di langit terlihat seperti gumpalan kapas. Ada 4 huruf. Oke, ada Ibu Ella Zain. Boleh di-unmute jawabannya? Iya, halo. Halo Bu, jawabannya apa Bu? Awan ya Mbak. Oke, kita lihat jawabannya Mbak Vena. Jawabannya awan. 1 poin untuk Bu Ella. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Oke, tebak kota. Bapak Ibu boleh tebak kota dari gambar tersebut. Kira-kira kota apakah ini? Silahkan jawab di chat box. Oke, ada Bapak Adi. Bapak Adi Dishub. Boleh di-unmute, Pak. Singaraja. Oke, kita lihat jawabannya Mbak Vena. Betul, Singaraja. 1 poin untuk Pak Adi. Selanjutnya pertanyaan keempat, silakan dibuka Mbak Vena. Teka-teki. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima. Oke, Bapak Ibu, tebak urutan lagu tersebut. Judul lagunya Berkibarlah Benderaku. Silakan Bapak Ibu diurutkan. Ini urutannya masih ABCD. Oke, ada yang tercepat ini ada Bapak Adi Dishub lagi. Apa Pak jawabannya Pak? BCA. BCA. BCA, tapi bukan bank ya Pak? Bukan. Sedikit. Sedikit, soalnya kita nggak disponsori nih Pak. Oke, boleh buka jawabannya Mbak Vena? BCA, betul. Atau Bapak mau sambil nyanyi Pak? Berkibarlah sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Wih, mantap suaranya Pak. Terima kasih Pak Adi. Selanjutnya Mbak Vena, ada pertanyaan lagi kah? Oke, 1 pertanyaan lagi. Masih urutan tebak lagu nasional, judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Banjir ini ya? Iya banjir, Mas. Sampai ke sana juga, Pak. Iya, banjir ya. Oke, yang tercepat ada Bapak Levi Kristianti. Ya, halo. Oh, Ibu Levi. Sorry, Ibu Levi. Jawabannya apa, Bu? Jawabannya ACB. ACB. Kita lihat jawabannya.
saya keluar balik lagi. Oke, coba boleh sambil nyanyiin, Bu. Kalau mau dari mereka tadi Eh, terus nanti ke kiri kita mesti. Belajar pula saatmu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Waduh, terima kasih Bu Levi. Baik Bapak Ibu, untuk gamesnya sudah selesai. Sebelum kita menutup acara webinar hari ini, kami berterima kasih kepada Pak Putu atas materi hari ini, Pak. Dan juga mungkin konklusi singkat tentang materi kita hari ini boleh dari Ibu Desi Natalia. Ibu Desi, mungkin boleh konklusi singkatnya aja tentang materi kita hari ini apa nih, Bu? Ya, Bu. Oke, atau mungkin dari Ibu Santiana Yulia. Oh, Bu Santi. Oke, Bu Desi, Ya, silakan. Bu Desi dulu, Mbak. Ya, selamat sore rekan-rekan semuanya. Ini saya singkat aja ya Mbak, karena tadi ke-skip karena banyak sinyalnya ada yang gangguan, jadi sempat nge-lag. Boleh, Bu, singkat saja. Oke, sebentar. Ya, hari ini banyak belajar sih terkait innovative thinking yang khususnya yang saya dapat dari innovative thinking itu kemampuan yang tidak bisa berdiri sendiri, yang mana itu perlu ada kemampuan berpikir lain, yaitu tadi logical thinking, lateral thinking, strategic thinking, analytical thinking, dan critical thinking. Itu sih Bu yang saya dapat dari hari ini. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Desi Natalia untuk kesimpulannya. Dan teman-teman semua, untuk training di hari Rabu, kita akan membahas mengenai leadership style communication. Jadi teman-teman semua jangan sampai ketinggalan. Akhirnya demikianlah telah kita lalui bersama rangkaian acara PSU WIS Learning Academy. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan dan cuci tangan, serta selalu tetap lebih kreatif dan produktif. Dan sesuai materi kita hari ini, semoga kita menjadi orang yang lebih inovatif lagi. Baik, saya Yohana beserta tim yang bertugas hari ini pamit undur diri dan semangat sore. Seperti biasa akan kita tutup dengan pantun, sore hari naik Metro Mini, pergi bareng dengan Bu Asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah hadir. Jangan lupa besok hadir kembali di rangkaian webinar kami. Selamat sore. Selamat Sore. sore. Terima kasih semua. Thank you, Terima Pak kasih. Bu. Terima kasih. Terima kasih. Udah mau